Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Setiawan Auto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kan kita membahas tentang penyebab atau faktor-faktor mobil bisa terbakar atau terjadinya insiden kebakaran pada kendaraan saat di jalan ataupun saat digunakan. Kemarin kita sudah membahas tentang bagian pelindung panas di belakang knalpot atau cover knalpot itu, terus sama injektor yang bocor atau istilahnya pipis atau apa, ngobos, jadi mancur terus itu, terus katalis converter. Terus ini ada lagi, yaitu faktornya adalah busi dan koil. Sepele tapi bisa diruntut, nanti ada bukti ilmiahnya juga bisa dijelaskan nanti. Jadi seperti ini mas, ini busi dan koil kenapa bisa mengakibatkan kebakaran. Itu karena misalkan nih, busi mati atau koil mati, itu sama saja nanti efeknya. Jadi busi atau koil yang mati, salah satu yang mati, otomatis pembakaran di busi tidak terjadi. Dengan tidak adanya pembakaran di busi atau loncatan bunga api, alhasil proses pembakaran yang jadi tenaga di dalam mesin dalam satu silinder itu tidak terjadi. Nah, efeknya apa? Bahan bakar dan udara yang dikompresi tadi tidak jadi terbakar, akhirnya masuk ke saluran exhaust. Jadi efeknya seperti injektor yang ngobos kemarin itu, yang saya jelaskan di video sebelumnya. Itu bahan bakar yang tidak terbakar alhasil keluar ke exhaust system, ke bagian knalpot. Nah, karena silinder lain itu melakukan pembakaran, terjadi pelepasan panas, alhasil bahan bakar yang di exhaust tadi karena terkena panas akhirnya terbakar. Jadi terbakarnya di sisi bagian knalpot. Nah, potensi kebakarnya itu sebenarnya kecil, karena kalau tidak dipaksa jalan jauh dengan kondisi pengapian ada yang mati, itu sebenarnya masih bisa tertolong dengan misalkan jarak berapa kilo harus ke bengkel karena busi atau koilnya mati, otomatis mesinnya kan pincang, dedetan, itu dibawa masih berani. Cuma kalau misalkan dari Magelang ke Jakarta kondisi mesin sudah pincang, dipaksa jalan ke sana, akhirnya dengan kondisi apa adanya, otomatis kan tenaganya ngedrop pertama, terus perlu ekstra ngegas, jadi ngegasnya perlu ekstra, otomatis bahan bakar lebih boros, lebih banyak yang terbuang dengan pembakaran yang tidak sempurna karena ada yang mati salah satu silindernya. Yaitu misalkan dipaksa terus menerus, itu efeknya pada header itu akan menyala atau membara. Kalau kasus yang terjadi dulu pernah ada Livina di daerah Semarang, Ungaran, itu posisinya sedang menanjak. Nah, itu keterangannya sebelumnya katanya dedetan, memang sudah terasa dedetan dari perjalanan jauh. Kebetulan pas, kalau tidak salah pas jalur mudik kayaknya, pas mudik itu. Jadi dia perjalanan jauh sudah terasa di jalan, waktu di tol daerah Jawa Barat itu masih dipaksa terus buat jalan, karena memang cari bengkel memang susah saat lebaran juga saat mudik. Dipaksa terus begitu sampai daerah Ungaran itu kan posisinya nanjak. Saat nanjak kan otomatis gas diinjak agak lebih dalam, bahan bakar juga terbuang juga lumayan banyak, dan itu muncul bara api dari bagian belakang mesin. Itu unitnya kebetulan Livina dulu itu. Dan setelah diusut ternyata itu memang karena ada pengapian yang tidak sempurna, ada yang mati salah satu, sudah timbul gejala, dipaksakan, akhirnya panas, mesin panas, terus pembakaran yang telah tadi tidak pada tempatnya tadi, pembakarannya di headernya membara, itu nyamber ke bagian peredam panas tadi.
kebetulan perdamparannya juga sudah lapuk juga. Nah itu tersambar api, muncul api, panik keluar dari mobil, disiram air, nggak akan mati. Karena apa? Karena apinya sudah terlanjur besar, bagian kabel listriknya itu sudah konslet dan tidak sedia apar juga kondisinya. Terus juga penanganannya juga menurut saya kurang tepat, karena harusnya kalau misalkan sudah membara atau timbul percikan listrik api, itu harusnya aki itu kalau bisa dilepas dahulu, karena ini jadi sumber daya atau arus listriknya tetap nyebar kalau ini tidak dilepas. Jadi itu Mas, mungkin saran saya sedia apar ya di kendaraan. Mungkin itu sudah jadi rahasia umum sekarang, sudah dihimbau untuk menggunakan apar atau disimpan apar di biasanya di jok kiri, itu himbauannya seperti itu. Agar misal terjadi apa-apa itu minimal ada apar lah, ada pertolongan pertama. Jadi sebelum api membesar itu harusnya sudah action langsung. Jadi kalau panik dahulu agak repot memang, apalagi kasusnya kemarin itu ibu-ibu, itu tambah repot lagi, tambah panik. Nah, ya mungkin itu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati dalam berkendara. Jangan lupa baca doa dulu agar terhindar dari segala macam musibah dan halangan. Jangan lupa juga beramal juga, kadang amal juga menolong kita dari halangan di jalan, mungkin bisa seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.